Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan pembahasan Sasha, sharing santai. Kali ini kita akan membahas tentang SDM naik kelas. Fungsi SDM di organisasi sangatlah penting. Perusahaan diisi oleh orang-orang yang berkontribusi terhadap organisasi. Bagaimana fungsi SDM akan menjadi lebih baik? Kita akan membahasnya dalam SDM naik kelas. SDM naik kelas akan bisa dicapai dengan menerapkan nilai-nilai naik kelas. Apakah nilai-nilai tersebut? Yang pertama adalah kita berkaitan kata N, yaitu niat. Niat yang kuat berkontribusi di dunia HR. Niat adalah utama. Berkarir di dunia SDM atau HR menjadi keinginan kuat untuk berikhtiar secara ilmu dan praktek, menyebarkan pengetahuan yang dimiliki dan dapat berkontribusi bagi kinerja organisasi. Dunia SDM bukan tempat kita asal bekerja, karena tidak ada pekerjaan lain. Dunia SDM harus menjadi pilihan yang tepat dalam pengembangan potensi diri. Huruf yang kedua adalah A, yaitu attitude. Perilaku adalah buah dari apa yang dilakukan terus-menerus, atau bisa dikatakan habit. Hasilnya tersimpan di dalam bawah sadar dan tidak sadar, dilakukan ketika kita terstimulus oleh respon keadaan. Untuk itu, apa yang kita lakukan harusnya adalah hal-hal yang positif dan membangun. Yang ketiga adalah inisiatif. Inisiatif adalah keinginan dalam bentuk kesadaran untuk membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu. Inisiatif merupakan bentuk kesadaran diri untuk melakukan sesuatu. Keempat, komitmen. Komitmen adalah pilihan hati, kecenderungan hati kita untuk ikhlas, berikatan dengan tanggung jawab yang akan dijalankan. Komitmen menjadi bekal orang-orang HR agar mampu melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat. Nilai yang kelima adalah kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah terbatinkan pada diri seseorang. Kompetensi didapat dari learning proses yang lama, internalisasi proses belajar sejak kecil hingga tiada nanti, menjadi pengetahuan yang terbatinkan atau tacit knowledge. Nilai yang keenam adalah empati. Orang HR di samping mempunyai ketegasan, yang bersangkutan juga harus mempunyai empati. Empati dibutuhkan oleh seorang HR dalam menjalankan fungsinya sebagai HR perusahaan. Nilai yang ketujuh adalah learning agility. Tugas orang SDM, khususnya training dan development officer, adalah menyusun kamus kompetensi dan pengembangan silabus training, kurikulum, materi pelatihan, dan penyampaian materi pelatihan kepada seluruh karyawan agar kompetensi karyawan terus ditingkatkan. Kedelapan, amanah. Amanah adalah titipan. Titipan itu bisa berubah barang, orang, jabatan, uang, istri, anak, pekerjaan, atau benda terwujud dan tidak terwujud yang harus dijaga dengan baik. Begitupun pekerjaan dan jabatan posisi HR. Ia adalah titipan yang harus dijaga dan dikelola dengan baik agar ketika dikembalikan ke si pemiliknya, tak kurang suatu apapun, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kesembilan adalah sinergi. Departemen SDM tidak bisa bekerja sendiri sebagai supporting departemen. Orang HR harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan HR lainnya.
Demikianlah nilai-nilai SDM naik kelas. Cukup pembahasan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Syasha, sharing santai dengan topik dan pembahasan yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.